Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 3 Desember 2025. Pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Misi. Mari saudara-saudara, di pancara ini kembali saya mau mengajak saudara-saudara bersama-sama untuk syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beritakanlah Injil. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 19 dan dilanjutkan ayat 22 sampai dengan 23 dan Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara Gereja Katolik merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam dan Pelindung Misi. Fransiskus berasal dari istana Xavier di Navarra, Spanyol Utara, dari keluarga kaya. Dan tentunya saudara, hidupnya penuh mewah dan keberadaan. Salah seorang teman pergaulannya adalah Ignatius Loyola, mempunyai pengaruh besar terhadap jalan hidupnya. Satu pertanyaan yang membuka lembaran hidupnya yang baru adalah, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia namun kehilangan jiwanya? Pertanyaan ini sungguh mempengaruhi sikap hidupnya sehingga ia berani mengabdikan seluruh hidupnya sebagai abdi Allah. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana saudara jika pertanyaan tersebut saudara, yaitu pertanyaan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia namun kehilangan jiwanya? Pertanyaan ini kepada kita saudara yang dalam kehidupan kita serba mewah, berkecukupan dan semua tersedia. Kehidupan rutin kita hanya dijalani kesenangan, makan, ya, ke gereja hanyalah sebagai kewajiban. Apakah hanya seperti itu sebagai pengikut Yesus? Bagaimana cara mengikuti Yesus? Seperti yang disampaikan oleh Yesus sendiri saudara, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Matius 16 ayat 24. Menyangkal diri di sini saudara, kita harus melepaskan segala predikat yang ada dalam diri kita. Ketergantungan yang ada dalam diri kita, kita harus lepaskan, termasuk kehidupan nyaman. Melepaskan hawa nafsu dan kedagingan kita saudara. Sedangkan memikul salib, kita mau menderita demi kemuliaan Tuhan dan mau berkorban. Sedangkan mengikuti aku, mendengar dan mentaati perintahnya, serta menjadi pelaku firman. Untuk menjadi pelaku firman, Rasul Paulus mengingatkan kita semua hari ini saudara. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Yesus pun saudara memberi perintah bagi kita sebagai pengikutnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Dan inilah saudara yang dijalani Fransiskus untuk menanggapi pertanyaan temannya Ignatius Loyola dengan mengabdikan diri seluruhnya kepada Allah. Sesudah ditasbihkan sebagai imam saudara, Fransiskus bersama Ignatius berangkat ke Roma untuk menyelesaikan berbagai urusan yang berkaitan dengan pendirian Serikat Yesus dan misinya. Fransiskus bersama imam-imam Yesuit mewartakan Injil di wilayah jajahan Portugis di India. Di India,
Dia mempermandikan banyak orang di Goa, Sri Lanka, dan Malaka. Inilah saudara-saudaraku, teladan yang harus kita ikuti dari Fransiskus Xaverius sebagai pengikut Yesus, saudara, yang mau keluar dari zona nyaman penuh kenikmatan dan hanya berfokus pada perintah agung Yesus untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk dengan janji keselamatan bagi yang percaya dan dihukum bagi yang tidak percaya. Regi hari ini, saudara, yang bertepatan pada perayaan pesta Santo Fransiskus Xaverius, imam dan pelindung misi, kita semua diingatkan sebagai pengikut Kristus harus fokus pada perintah agung, saudara. Kita harus fokus pada amanat agung yang telah diberikan oleh Yesus sendiri kepada kita, yaitu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Diingatkan bahwa mewartakan Injil bukan hanya tugas rohaniwan, tetapi saudara juga kita semua umat. Misi ini dapat diwujudkan dalam keluarga, tempat kerja, lingkungan, komunitas kita, melalui kesaksian hidup dan nilai-nilai Injil. Ada konsekuensi dari pewartaan kita ini, saudara. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Tentu dalam pewartaan kita ini akan banyak mendapat tantangan, penolakan, bahkan dibenci, saudara. Karena kita diutus bukan di tempat zona aman, tetapi saudara, Yesus mengutus kita. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Lukas 10 ayat 3. Takutkah kita? Tuhan berjanji akan menyertai orang-orang percaya dengan tanda-tanda yang menunjukkan kuasanya, saudara. Dan tanda-tanda ini meliputi mengusir setan demi nama Yesus, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, memegang ular dan minum racun maut tanpa celaka, dan meletakkan tangan atas orang sakit, dan mereka akan sembuh. Wih, haleluya. Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Ingat perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Lukas 10 ayat 16. Ya Tuhan Allah, semoga Engkau selalu menyadarkan aku akan kewajiban dan tugasku untuk meneruskan tugas pelayanan Kristus. Dan aku memohon juga pada Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah aku selalu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.